Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Yuliani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang emulgel. Emulgel adalah suatu sediaan semi-solid yang dibuat dengan mencampurkan emulsi dan gelling agent dengan perbandingan tertentu. Dengan demikian, dalam sediaan emulgel terdapat sistem emulsi dan sistem gel. Pada proses pembuatan emulgel, proses pencampuran sangat mempengaruhi karakteristik dan stabilitas fisik emulgel yang dihasilkan. Tahap pencampuran tidak jarang menjadi titik kritis, karena dengan pencampuran yang optimal akan menghasilkan sediaan yang homogen dan memiliki kualitas yang memenuhi syarat. Jenis-jenis emulgel. 1. Macroemulsion gel merupakan jenis emulgel yang paling umum. Ukuran partikel droplet emulsi 400 nm. Secara visual berwarna opacue, tidak stabil secara termodinamik, distabilkan dengan zat aktif permukaan. 2. Nanoemulgel merupakan nanoemulsi yang digabungkan ke dalam gel, stabil secara termodinamika, dispersi transparan dari minyak dan air yang distabilkan oleh film interfasial dari molekul surfaktan dan kosurfaktan. Ukuran partikel droplet emulsi 100 nm. 3. Mikroemulsion stabil secara termodinamika, bersifat transparan. Ukuran partikel droplet 10-100 nm. Tidak mengalami koalesen. Terdiri dari minyak, surfaktan, kosurfaktan, dan air, di mana bahan-bahan tersebut dapat memfasilitasi laju permeasi obat-obatan dengan mengurangi barir difusi dari stratum corneum. Komposisi. Basis emulgel terdiri dari fase minyak, seperti plantaker, surfaktan seperti Twin 80, gelling agent seperti HPMC, humectant seperti propylen glikol, zat aktif seperti tea tree oil, pengawet seperti DM hydration, etanol 96%, dan aqueous. Hidroksid propil metil selulosa atau HPNC merupakan gelling agent semi-sintetik turunan selulosa yang tahan terhadap fenol dan stabil pada pH 3 hingga 11. HPMC dapat membentuk gel yang jernih dan bersifat netral, serta memiliki viskositas yang stabil pada penyimpanan jangka panjang. Tea tree oil berpotensi sebagai antibakteri, sehingga dibuatlah inovasi baru yaitu membuat emulgel anti jerawat dengan menggunakan HPMC sebagai gelling agent. Cara pembuatan. Prosedur pembuatan emulgel. 1. Pembuatan basis gel. Gelling agent dikembangkan dengan cara yang sesuai, misalnya karbopol 940 didispersikan dalam aqueous menggunakan stirrer dengan kecepatan pengadukan sedang secara konstan dan pH diaju sampai 6,5 dengan TA. 2. Pembuatan emulsi. Fase minyak. Seperti minyak, emulgator fase minyak dan antioksidan, dicampur dan diaduk. Fase air, seperti air, emulgator fase air dan pengawet, dicampur dan diaduk. Zat aktif dilarutkan dalam pelarut yang sesuai dan dicampurkan ke dalam salah satu fase. Kedua fase air dan minyak dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius, dan kedua fase dicampurkan dan diaduk dengan ultraturaks sampai suhu kamar. 3. Pembuatan emulgel. Pencampuran emulsi dengan gel dengan rasio 1:1, kemudian diaduk dengan ultraturaks. Evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengamati berbagai perubahan secara fisik yang meliputi 1. Uji organoleptik, 2. Uji pH, 3. Uji homogenitas, 4. Uji daya sebar, 5. Uji viskositas, 6. Uji hedonik, 7. Chilling test, 8. Uji emulsi. Berikut contoh formula. Formula sediaan emulgel tea tree oil. Tea tree oil sebagai zat aktif, Twin 80 sebagai emulgator, plantaker sebagai fase minyak, HPMC sebagai gelling agent, etanol 96% sebagai pelarut, propylen glikol sebagai humectant, DM hydration sebagai pengawet, aqueous sebagai pelarut. Cara pembuatan formula. Pembuatan emulgel tea tree oil.
Emulgel dibuat dengan cara membuat basis gel. Basis gel yang digunakan yaitu HPMC. Pembuatan basis gel yaitu dengan cara mendispersikan HPMC ke dalam aqueous yang telah dipanaskan pada suhu 80–90 derajat Celcius sambil diaduk menggunakan magnetic heater stirrer pada kecepatan 300 rpm. Selanjutnya, tambahkan propilen glikol dan DMDM hydration dimasukkan ke dalam basis gel. Selanjutnya, di dalam beker glass yang berbeda, masukkan twin 80 dan plantaker yang sudah dilebur, lalu tambahkan tea tree oil secara perlahan. Campuran ini disebut fase minyak. Setelah itu, campurkan fase minyak dan fase air ke dalam mortir, gerus hingga homogen dan sampai menjadi emulgel. Setelah semuanya homogen, dimasukkan etanol lalu gerus hingga homogen. Evaluasi formula. Evaluasi sediaan emulgel tea tree oil. 1. Uji organoleptik. Pengamatan dilakukan terhadap berbagai perubahan secara organoleptik. Sediaan disimpan pada suhu kamar dan yang diamati yaitu bentuk, warna, dan bau sediaan. 2. Uji pH. Pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui adanya perubahan pH sediaan emulgel selama waktu penyimpanan dengan menggunakan pH meter Hanna. 3. Uji homogenitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui homogenitas bahan aktif dan bahan sediaan tambahan lainnya. Dengan menggunakan lempengan kaca dan sediaan dioleskan ke atas kaca sampai merata dan amati homogenitasnya di bawah mikroskop. 4. Uji daya sebar. Gel diletakkan di atas kaca yang berskala, kemudian bagian atasnya diberi kaca yang sama dan diberi beban 50 gram. Dan diberi rentang waktu 1–2 menit. Kemudian diameter penyebaran diukur pada saat sediaan berhenti menyebar. 5. Uji viskositas. Viskositas adalah suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Makin tinggi viskositas, akan makin besar tahanannya. Uji ini dengan menggunakan alat viskometer Brockfield DVI Prime. 6. Uji hedonik. Uji dilakukan pada 30 orang responden dewasa, di mana menggunakan parameter bau, warna, daya sebar, homogenitas, dan daya lekat. Kemudian responden ditanyai tentang tanggapan dan penerimaan bau, warna, daya sebar, homogenitas, dan daya lekat tersebut. Emulgel dinyatakan memenuhi persyaratan atau dapat diterima bila lebih dari 50% responden menyatakan dapat menerima emulgel tersebut. 7. Chilling test. Pada metode chilling test, sampel emulgel disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dalam waktu 24 jam. Kemudian dipindahkan ke dalam oven dengan suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam atau 1 siklus. Uji dilakukan 6 siklus, kemudian diamati adanya pemisahan fase atau tidak. 8. Uji menentukan tipe emulsi. Dilakukan dengan menggunakan uji kelarutan warna menggunakan methylene blue. Dengan cara emulgel diletakkan di atas kaca objek, lalu ditetesi methylene blue, lalu diamati menggunakan mikroskop. 9. Analisis data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah data uji organoleptik, uji pH, uji viskositas, uji homogenitas dengan menggunakan uji statistik. Analisis uji hedonik dilakukan dengan menggunakan angket dan hasil dari uji hedonik diolah dengan penjabaran deskriptif. Sumber. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.